Selamat pagi. Kali ini saya akan bicara mengenai masalah konsep pelaporan harta ya. Di luar konteks undang-undang atau ketentuan peraturan pelaksanaannya. Jadi di undang-undang, peraturan pemerintah atau ketentuan yang diatur oleh instansi terkait. Harta. Harta itu ada dalam konsepsi melaporkannya semestinya itu ada dua. Satu untuk perolehan tahun berjalan, yang kedua untuk tahun-tahun yang sebelumnya, baik itu secara akumulatif maupun tidak yang sebelumnya itu. Misalnya kalau harta yang 10 tahun yang lalu ya 10 tahun yang lalu, kalau diakumulasi ya bisa diakumulasi kan gitu. Tapi tentunya konsep harta ini untuk tahun berjalan itu sendiri, lampiran tersendiri. Sementara kalau untuk yang tahun sebelumnya juga sendiri. Jadi dalam file yang berbeda, kolom baris yang berbeda. Itu untuk membedakan bagaimana harta secara akumulatif dimiliki kan gitu. Pertambahannya gitu kan bisa diukur di tahun berjalan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ini terlepas dari ketentuan yang sudah berlaku, yang sudah ada saat ini. Tapi kan segala sesuatu kan bisa diubah. Untuk tahun berjalan itu misalnya seorang penyelenggara negara memperoleh penghasilan berapa. Karena bisa jadi ditampilkan dengan yang benar, artinya konsep warisan, hibah dan sebagainya di luar konteks yang diperoleh dari pekerjaan, dari gaji, tunjangan dan sebagainya. Kan bisa saja menerima warisan atau hibah atau secara melonjak misalnya karena ada punya hobi main saham dan segala macamnya, terus kemudian menambah hartanya. Jadi kan begitu konseptualnya semestinya gitu loh. Terlepas apakah kalau dianalisis itu ada aplikasi yang memisahkan itu, tapi publik itu tahunya kan seolah-olah nih hartanya dalam 1 tahun itu dengan jabatan ini kok memperoleh hartanya ini, tapi itu kan perolehannya dengan saat melaporkannya nilainya berbeda. Kalau konsep SPT tahunan itu tahun perolehan, kapan diperoleh, sementara kalau di LHKPN atau di LP2P atau ALPA kalau di Kementerian Keuangan itu ada dua, yaitu tahun kapan nilai harta diperolehnya dan tahun saat dilaporkan. Nah ini mana yang ditampilkan kan gitu. Sebenarnya tetap ada dua. Kalau saya tetap ada dua, 1 tahun berjalan saat Tahun diperolehnya berjalan penghasilan itu ini dilaporkannya. tahun Misalnya kalau tahun 2022 2022 ya tahun misalnya. 2022. Lalu Untuk tahun tahun-tahun sebelumnya sebelumnya. dilaporkan tapi dalam file yang berbeda. Saya kira itu di konsep apapun semestinya. Di Ini konsep bukan apapun, ketentuan peraturan semestinya yang saat ini berlaku ya. Mungkin bisa kedepannya begitulah gitu. Seperti itu. Kali ini saya pakai bandana. Bandana ini tahun saya pakai, ya mungkin saya masih udah beli baru lagi tahun 90-an. Saya 96 ini hanya sampai misal tahun atau contoh ya, yang 2022 lah. tahun Ketika saya masih 1990-an. ya begitulah masa muda. Di bandana ini khas, warnanya seperti ini, masih saya merah. Tapi saya bukan karena Excel Rose ya. Cakep ya. Ada topi dulu Che Guevara sih. Jadi begitu. Perlu direform. Bisa kapan waktu. Itu untuk membedakan. Jadi kalau yang namanya konsep net worth juga itu kan 1 tahun kan gitu. Tahun-tahun sebelumnya bagaimana? Yaitu terkorelasi terhadap perubahannya, misalnya dijual atau menghasilkan kalau disewakan, terus kemudian menambah, dibangun dan sebagainya. Itu perlu dibedakan ya antara tahun berjalan, tahun dilaporkan dengan tahun yang sebelum-sebelumnya. Sejak kapanpun itu diperoleh. Misalnya kalau saya tahun 90-an kan saya masih remaja. Berarti saya sudah memiliki harta sejak tahun 90-an itu misalnya. Kemudian disewakan, kemudian ada dan sebagainya. Itu contohnya saja, misalnya kan begitu.
Ada juga yang misalnya baru memperoleh di tahun berjalan dengan harta yang cukup melimpah. Keterangannya apa di sana? Mungkin warisan. Karena dalam di ketentuan yang di blow up itu kadang-kadang tidak memunculkan itu. Hanya jumlah nominal saja yang di tahun itu, sehingga dikaitkan dengan profil jabatan dan sebagainya. Itu tidak fair kalau menurut saya. Sangatlah tidak fair gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga dapat memberikan pencerahan, semoga dapat memberikan manfaat. Bandana ini jadi ciri khas saya dulu tahun 90-an. 98 itu penuh dinamika. Ya begitu, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.